Dek. Kan kami ada suaranya. Ya. Tanya langsung. Halo, selamat malam semuanya. Kita akan mulai pertemuan kita pada malam hari ini. Perkenalkan saya dengan Dr. Anton Wardaya. Saya akan membawakan tentang, izinkan saya share screen dan open kamera. Oke. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan siswa-siswi yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini, dan saya akan sharing tentang info session tentang kelas persiapan universitas baik dalam maupun luar negeri. Jadi jika ingin bergabung, silakan bisa join di dalam Zoom ini, sehingga saya bisa men-sharingkan tentang apa itu yang ada di kelas ini, dan ini memang kelas salah satu kelas unggulan ya di Warday College, sehingga anak Bapak Ibu bisa memperoleh yang terbaik ya untuk universitas yang terbaik. Dan ya oke. Nah, nanti jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan dimasukkan dalam Zoom chat sehingga saya bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya, oke.
Oke, perkenalkan saya dengan Associate Profesor Dr. Anton Wardaya, dan ini adalah nomor WA pribadi saya. Jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan sesudah Zoom chat ini, Zoom meeting ini, silakan bisa masukkan atau bertanya saya langsung seperti itu. Jadi ini adalah saya adalah seorang dosen, seorang peneliti juga, Associate Profesor di salah satu universitas, dan saya adalah seorang peneliti, dan saya adalah selain itu saya seorang pengusaha dan profesional yang bergabung di HIPMI maupun Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Dan ini adalah saya sering diundang untuk menjadi pembicara dalam lembaga kementerian dan pemerintahan. Dan sesudah itu, ini adalah trip saya ke England, yaitu ke Cambridge University dan Oxford University. Dan ini adalah ke London, yaitu University College London dan Imperial College London, dan saya berkesempatan juga ke United States, yaitu mengelilingi MIT, Berkeley, Chicago, dan lain-lain. Dan ini adalah Google Office, yaitu di mana banyak sekali penemuan dan inovasi yang berasal dari negara-negara maju seperti Amerika maupun England. Dan ini adalah titik terpenting dalam kehidupan adalah dari bangku SMA menuju bangku universitas. Nah, alumni Wardaya sendiri sudah tersebar di berbagai universitas seperti MIT, Stanford, Harvard, Berkeley, NUS, NTU, HKUST, Jepang, Kyoto, UNSW, MELU, Amsterdam, Waterloo, Korea, dan lain-lain. Dan untuk universitas dalam negerinya adalah seperti ini, UGM, UI, ITB, UNER, ITS, dan lain-lain. Dan ini adalah profil alumni kami yang sudah berhasil melanjutkan studinya sampai S3, yaitu Kak Francisca Susan di MIT, dan Kak Felix Utama, yaitu di University of Cambridge. Dan ini adalah top 10 skill yang harus dipunyai di tahun 2025, di mana analytical thinking, active learning, serta complex problem solving itu menduduki nomor 1, 2, dan 3. Dan ini adalah future work skill yang akan mendominasi banyak pekerjaan kita di masa mendatang, di mana komputerisasi dan robot, mesin dan segala macam itu akan mendominasi banyak pekerjaan kita dan sudah mulai digantikan oleh robot. Nah, selain itu bagaimana Pak kalau kita menentukan jurusan? Tentu yang pertama kita bisa melihat dari rapot anak Bapak Ibu sekalian lebih cenderung ke bidang apa. Tes minat dan bakat sangat membantu sekali mencari potensi anak Bapak Ibu, konsultasi dengan guru atau wali kelas atau psikolog atau orang yang ahli di bidangnya. Sedangkan menentukan jurusan itu bukan berdasarkan paksaan, ya tetap bukan berdasarkan tren-trenan atau berdasarkan ikut-ikutan teman. Karena ini menentukan 4 tahun anak Bapak Ibu kuliah itu menentukan masa depan dan langkah ke depannya. Jadi anak Bapak Ibu lulus umur 22 tahun. Pensiun itu umur 60 tahun. 38 tahun dari 22 sampai 60 tahun, 38 tahun itu ditentukan oleh 4 tahun anak Bapak Ibu kuliah. Yaitu jadi jangan salah melangkah gitu ya. Makanya nanti di Wardaya sendiri ada tes minat dan bakat dengan psikolog yang memang sangat terpercaya. Dan untuk menentukan universitas, ranking universitas itu sangat menentukan sekali, yaitu di mana bisa kita lihat dari QS World Ranking, yaitu dari topuniversity.com. Selain itu, yang selanjutnya kita bisa lihat lagi dari lokasi tentunya. Kalau lokasi semakin dekat, lokasinya semakin mudah dikunjungi. Dan yang ketiga adalah kebudayaan, biasanya mencari kebudayaan yang bersama dengan negara asal. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah beasiswa yang ditawarkan dari negara atau universitas tersebut. Ya, baik beasiswa yang penuh maupun beasiswa parsial. Dan puji Tuhan alhamdulillahnya tahun ini anak-anak Wardaya itu mendapati dari NTU sendiri ya, kita ada 20 anak, minimal ada 20 anak yang memperoleh beasiswa penuh dari NTU, dan ini merupakan penghargaan yang luar biasa sekali ya. Itu 20 itu memperoleh beasiswa penuh baik biaya kuliah maupun biaya hidup ya. Jadi banyak orang tua bilang ke saya, Pak, sebenarnya saya sih mampu ya untuk membiayai anak kuliah di luar negeri gitu ya. Jadi tapi kalau bisa kuliah gratis, kenapa mesti bayar gitu kan? Ya, karena Bapak Ibu bisa menghemat ya, itu sekitar 2 miliar Bapak Ibu. 2 miliar, 1 tahunnya kan 500 juta, 4 tahun berarti 2 miliar. 2 miliar itu
orang selalu berpikir kayak nggak mungkin ya kalau kuliah di luar negeri gitu ya. Ternyata sekarang ini banyak sekali yang menawarkan beasiswa Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tidak salah kalau Bapak Ibu menentukan pilihan Bapak Ibu di Warday College, Bapak Ibu. Karena kita sudah terhubung dengan berbagai universitas dan beasiswanya, Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang kenapa banyak universitas itu webinar di Warday College. Dan selain itu, ini adalah tentu data science. Ketika Bapak Ibu menentukan, anak Bapak Ibu menentukan jurusan, itu ditentukan juga, misalnya jangan sampai jurusannya yang sudah tidak terpakai lagi zaman sekarang. Ya, misalnya sekarang lagi banyak yang menentukan oleh data science sama artificial intelligence. Ya, tapi jangan sampai gini, wah ini kayak data science banyak ya dibayar mahal gitu ya, tetapi anaknya nggak pernah ngutak-atik komputer Bapak Ibu. Nah ini hati-hati sekali ya Bapak Ibu. Nah selain itu ranking universitas itu sangat menentukan sekali. Ini saya ambil dari topuniversities.com tahun 2022, MIT, Oxford University, Stanford, Cambridge, dan Harvard University itu menduduki nomor 1 sampai 5. Sedangkan NUS, NTU itu adalah nomor 11 dan 12 dunia, Bapak Ibu. Dan makanya kita sangat menyarankan sekali anak Bapak Ibu mempersiapkan diri dari awal, Bapak Ibu, karena semakin rankingnya semakin tinggi gitu ya, itu semakin lama waktu persiapannya. Ya, jadi saya pernah melihat ya ada satu iklan, satu lembaga yang mempromosikan, wah masuk Harvard cuma 3 bulan. Saya sampai terkaget-kaget melihat iklan itu ya, karena saya mempersiapkan anak didik di Warday College aja itu minimal 2 tahun Bapak Ibu kalau mau masuk Harvard, MIT, Cambridge, Oxford dan lain-lain ya. Jadi kalau misalnya ada yang waktu 3 bulan itu perlu dipertanyakan Bapak Ibu dan perlu ditanyakan kredibilitasnya, apakah siswa-siswi yang dibina itu benar-benar masuk ke univ-univ top seperti itu ya. Karena untuk masuk univ-univ top ini itu persiapannya lama sekali Bapak Ibu, bukan cuma akademiknya doang yang dibangun, tetapi juga portofolio anak Bapak Ibu juga. Nah, ini misalnya Bapak Ibu, anak Bapak Ibu mau masuk engineering and technology, tentu MIT, Stanford, dan NTU sendiri tidak kalah ya. Jadi NTU itu nomor 4 terbaik di dunia juga. Sedangkan untuk Business and Management, Harvard University, INSEAD, London Business School itu menduduki nomor 1, 2, dan 3. Dan ini adalah ranking terbaru Southeast Asia Best University di Asia Tenggara, NUS NTU nomor 1, 2, sedangkan University Malaysia, University Putra Malaysia, sampai yang ini adalah university negerinya Bapak Ibu. Nah ini adalah yang kita perlu pelajari. Taylor University adalah university private di Malaysia. Itu bahkan sudah naik rankingnya lebih tinggi daripada University Indonesia maupun Universitas Gadjah Mada atau ITB, Bapak Ibu. Dulu orang Malaysia yang belajar ke kita, sekarang orang kita yang belajar ke Malaysia, Bapak Ibu. Nah, ini kita perlu belajar mengintrospeksi diri, Bapak Ibu. Ya, nah ini adalah top rank university di Indonesia, UGM, UI, ITB, serta UNER sama IPB, Bapak Ibu. Jadi kita perlu mempelajari kenapa sih ranking universitas kayak Malaysia maupun Singapura itu yang rankingnya bisa tinggi banget ya, bahkan Thailand juga sudah masuk Bapak Ibu di atas kita kayak gitu. Dan ini sangat memprihatinkan ya kalau saya sendiri melihat seperti ini. Ya, dan ini yang kita lihat lagi, dan Warday College itu sudah bekerja sama dengan berbagai institusi seperti ini. Dan dokumen apa saja sih Pak yang diperlukan untuk mendaftar universitas? Tentu rapot dari kelas 10 dan 11 Bapak Ibu. Jadi kalau saya selalu bilang ke anak-anak kelas 10, kalian tuh kalau naik taksi argonya udah jalan. Jadi jangan meremehkan, saya masih 2 tahun lagi kok Pak, masih kelas 10 gitu ya. Ternyata kelas 10 itu sudah menentukan apakah anak Bapak Ibu bakal nanti bisa diterima di universitas luar negeri maupun dalam negeri, Bapak Ibu. Termasuk jalur undangan pun dalam negeri itu ditentukan oleh rapot kelas 10 dan 11. Ya. Nah, sedangkan TOEFL, IELTS ya bagi yang mau keluar negeri atau
mau ngambil kelas internasional dalam negeri, itu tentu membutuhkan TOEFL atau IELTS. Ya, jangan khawatir, di Wardah sendiri punya kelas persiapan ini, Bapak Ibu, termasuk kelas SAT. Nah, bagaimana Pak kalau ada personal statement atau esai? Ya, ini juga ada kelasnya lagi, Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena biasanya untuk beasiswa itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh si anak, gitu ya. Harus dijawab oleh si anak, dan itu akan dipakai untuk mereka menentukan anak ini mendapatkan beasiswa atau tidak. Nah, karena saya sering menjadi blind reviewer ya untuk beasiswa-beasiswa ya, jadi saya sendiri sudah terbiasa untuk membaca esai Bapak Ibu dari anak-anak Wardaya ya, dari anak-anak yang lain, dan anak-anak Wardaya itu saya sering kasih komen. Saya bilang ini esai terlalu general, saya bilang ini nggak ada bedanya dengan kandidat lain. Saya bilang nggak eye-catching gitu ya. Nah, ini yang kami berikan juga kelas ini Bapak Ibu ya. Nah, selain itu ada sertifikat lomba akademik atau non-akademik. Nah, ini kita lihat lagi. Ternyata sekarang ini pemerintah Indonesia konsen sekali dengan anak-anak berbakat yang bukan anak olimpiade mat fisika sains pun, kalau kalian punya prestasi di seni maupun di olahraga itu ada beasiswanya. Ya, jadi Pak, kalau anak saya kan bukan anak olimpiade mat, Pak, gitu ya. Apakah bisa ada kesempatan untuk beasiswa? Ya, Bapak Ibu, tentu ada Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Karena kenapa? Di universitas itu kan ada tim basket, ada tim paduan suara. Mereka kan pasti ada pertandingan antar universitas. Jadi anak Bapak Ibu, pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi kalau kalian punya kesempatan di sekolah ataupun juga di luar sekolah, kalian bisa berprestasi, pergunakan itu dengan sebaik-baiknya ya. Terus surat keterangan aktif di organisasi atau kegiatan sosial itu juga sangat diperlukan ya. Jadi jangan sampai nanti universitas lihat portofolio kalian cuma belajar doang ya, karena universitas itu pengen anak yang balance ya. Jadi tolong satu lagi adalah yaitu surat rekomendasi dari sekolah, baik dari kepala sekolah, dari guru BK, ataupun dari guru bidang studi, itu sangat diperlukan sekali ya ketika nanti kalian apply ke universitas. Ya, oke, next. Nah, ini saya kasih contoh, misalnya NTU ya, karena NTU itu yang lebih banyak peminatnya Bapak Ibu ya. Saat ini yang Universitas Singapura, luar negeri yang banyak peminatnya, yaitu seperti NTU, Singapura, dekat juga dan paling banyak menawarkan beasiswa tahun ini. Anak Wardah itu ada minimal 20 anak yang memperoleh beasiswa penuh Bapak Ibu di NTU. Diborong langsung sama anak Wardah ya Bapak Ibu. Ya, jadi makanya kenapa NTU itu webinar di Wardaya Bapak Ibu ya, karena minimal 90% anak Indonesia yang diterima di NTU itu adalah anak Wardaya ya. Jadi ini kesempatan sekali ketika anak Bapak Ibu bisa masuk ke Wardaya, itu adalah sesuatu yang prestis Bapak Ibu ya. Nah, ada lagi Pak, kan NTU punya tes masuk ya. Ini adalah tes masuknya. Jadi kalau misalnya saya mau mengambil civil engineering, jelas saya mesti ambil tesnya adalah mat, Inggris wajib ya, semua jurusan ya, mat Inggris wajib. Nah, terus fisika itu adalah suatu mata pelajaran yang harus diteskan juga. Nah, tapi kalau misalnya saya mau masuk computer science, fisika atau kimia itu adalah pilihan. Yang kalau ada pagar merah ini berarti pilihan ya Bapak Ibu. Ya, ini ada semuanya ada di website. Saya sudah rangkumkan Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung lagi. Nah, kalau gitu gimana ya Pak? Kalau misalnya saya tidak mengikuti kurikulum Cambridge, padahal nanti yang diteskan adalah Cambridge kurikulum Bapak Ibu ya, atau IB. Tenang saja Bapak Ibu, karena di Wardaya kita punya kelas persiapan khusus untuk anak-anak yang mau masuk ke top-top universitas. Memang bukan cuma terpaku untuk NTU NUS Bapak Ibu, untuk semua universitas ya. MIT Harvard itu tiap tahun udah pasti anak Wardaya masuk Bapak Ibu. Kemarin tuh MIT Harvard, Cambridge, Oxford, itu anak-anak Wardaya tiap
tahun rutin memang masuk ke univ-univ itu ya. Nah, ini saya nanti ngomong yang universitas luar negeri dulu ya. Nah, sesudah itu kami akan memberikan semua kelas dalam kelas itu Bapak Ibu, selain pengajaran matematika, Inggris dan fisika maupun kimia, kami akan melatih anak Bapak Ibu cara membuat esai yang bagus, terus latihan interview Bapak Ibu. Nah, itu sangat membantu sekali ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena termasuk nanti konsultasi Bapak Ibu waktu penentuan jurusan dan universitasnya. Nah, ini adalah kelasnya ya, kelas top universitas ya. Dan ini Pak, gimana biaya hidupnya? Nah, ini kalau subsidinya adalah sekitar 190 juta rupiah ya per tahunnya. Nah, biaya hidupnya sekitar 9,6 juta sampai 16,8 ya, tergantung taraf hidupnya. Nah, tapi banyak orang bilang, Pak, itu kan uang besar gitu ya kalau masih disubsidi juga. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Kita itu orang bilang Indonesia itu negara strategis Bapak Ibu ya. Kenapa saya membangun Warday College? Karena saya ingin supaya banyak anak Indonesia itu mengecap pendidikan yang bagus Bapak Ibu, di luar negeri maupun dalam negeri. Ya, luar negeri apa? Kalau anak Bapak Ibu biasa dapat beasiswa, ya orang tuanya bilang, ya anak saya sih tinggal bawa koper aja Pak ke luar negerinya, kayak gitu ya. Saya nggak khawatir Bapak, karena kenapa? Lagi kurs dolar lagi naik turun kayak gini, anak saya belajar terus, kayak gitu ya. Sedangkan dari sisi anak bilang, Pak, saya sudah dibayarin sama universitas, saya harus belajar dengan sebaik-baiknya. Ya, makanya tadi ya saya ada anak dari NTU pulang ya, Andre namanya, dia balik, dia first class Bapak Ibu cum laude di NTU-nya, terus sekarang sudah Juli ini sudah mulai bekerja di Shopee Singapura Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang biasanya kalau dia kerja di Shopee ya minimal $6.000 Singapura ada lah Bapak Ibu gajinya, gitu ya. Nah ini mengapa? Karena kita negara strategis, penduduk terbesar keempat di dunia yaitu sekitar 260-270 juta orang, PDB kita terbesar juga, dan banyak anak Indonesia itu yang berpotensi dan berbakat Bapak Ibu. Nah makanya Warday College ini adalah tempat yang sangat bagus sekali kalau anak Bapak Ibu bisa ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri maupun dalam negeri. Nah, ini contoh-contoh beasiswa yang ditawarkan ya seperti ini. Ini Singapura ya, saya bilang kasih tahu dulu ya, tentu beasiswa Singapura ASEAN yang paling banyak Bapak Ibu ditawarkan oleh Singapura. Dan kalau misalnya anak saya nggak dapat beasiswa gimana Pak Bu, Pak gitu ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, karena Singapura itu menawarkan student loan Bapak Ibu, yaitu kita bisa masih pinjam yaitu sekitar 128 juta ya. Dan ini selain itu pemerintah Indonesia menawarkan beasiswa Indonesia Maju ya. Jadi kemarin tuh kami mengurusi banyak anak yang berprestasi, dan tahun ini Bapak Ibu ada 110 universitas yang bisa dituju oleh anak Bapak Ibu. Ini sangat menarik sekali karena biaya hidup sama biaya kuliahnya ditanggung Bapak Ibu. Ya tentu dengan syarat anak Bapak Ibu mesti kembali ke Indonesia. Seperti itu ya, karena ini seperti LPDP-nya S1 Bapak Ibu. Ya ada 110 universitas Bapak Ibu yang ditawarkan oleh pemerintah kita, oleh Ibu Sri Mulyani, sehingga anak Bapak Ibu bisa mengecap pendidikan di luar negeri. Nah, asalkan juga anak Bapak Ibu berprestasi, bisa selain di Olimpiade Sains Nasional seperti matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, kebumian, astronomi, geografi, terus ada 9 ya. Terus kalau anak Bapak Ibu berprestasi di seni, di olahraga juga bisa ikutan juga ya Bapak Ibu. Ya karena di sini ada yang dari seni juga ada ya Bapak Ibu ya, termasuk performing art gitu ya. Nanti mau melanjutkan ke sini juga ada ya. Oke. Jadi nggak usah khawatir. Nah, selain itu ada juga ini yang Hong Kong tadi ya, karena saya sering edutur ya, sebelum pandemik ini saya sering edutur ke univ-univ. Tahun depan saya sudah mulai membuka edutur, yaitu ke Singapura, ke Hong Kong, ke Jepang,
termasuk kita akan buka yaitu ke Australia dan Amerika seperti itu ya. Jadi ini karena Wardaya sudah terkoneksi dengan banyak universitas, enaknya Bapak Ibu nggak usah khawatir karena hubungan antara Wardaya dengan univ-univnya sangat baik sekali. Ini termasuk di China, di JWHK Shenzhen, Bapak Ibu, di Korea yaitu ke KAIST, yaitu MIT-nya Korea. Ini sangat sulit sekali Bapak Ibu masuk ke sini. Nah, ini Malaysia, yaitu Universitas Malaysia tadi. Nah, ini tips mendapatkan beasiswa gimana? Ya, tentu dari akademik ya, tentu yang kita lihat akademiknya, terus non akademiknya. Pak, tadi ada pertanyaan juga yang tadi saya lihat di Zoom chat, Pak, kalau misalnya anak saya tidak bisa mengikuti OSIS, apa saja yang bisa direkomendasikan ikut? Bapak Ibu nggak usah khawatir, di Wardaya itu punya kegiatan-kegiatan lainnya Bapak Ibu. Ya, jadi enaknya di Wardaya ya kita selain ada mempersiapkan tes masuk, interview, kita ada kegiatan-kegiatan seperti ini Bapak Ibu. Yaitu kegiatan pendukungnya, yaitu seperti sekarang ini kita sedang melakukan kegiatan dengan Habitat for Humanity, UNICEF, Lions Club, Bapak Ibu, ya. Dan ini sertifikatnya diakui secara internasional. Lebih dari 200 negara, Bapak Ibu. Jadi pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, ya, karena sertifikat ini yang bakal dipakai Bapak Ibu untuk nanti apply ke universitas dan beasiswanya. Dan ini sudah termasuk all in dalam kelas di Wardaya, Bapak Ibu. Nah, termasuk kegiatan internship, karena saya anggota HIPMI sama Kadin, Bapak Ibu. Jadi ini ada kolom di websitenya universitas. Kamu pernah internship nggak? Pernah kerja magang nggak? Ternyata itu ada kolomnya juga. Kalau anak Bapak Ibu pernah kerja magang, itu nilai plus Bapak Ibu. Ya, karena nanti ada kolom bagian ininya juga. Termasuk visit company, Bapak Ibu, kami bulan Juni ini kami ada visit company, yaitu ke Pullman Hotel, yaitu nanti ada tanggal 27 Juni, Bapak Ibu. Ya, tanggal 27 Juni, yaitu ke Pullman Hotel dan ke Podomoro University Central Park. Ya, jadi ini pergunakan kesempatan sebelum pandemi kami memang mengunjungi Tokopedia sama BCA. Tahun depan kami akan mulai ke kegiatan-kegiatan yang lebih besar lagi Bapak Ibu. Tapi kami mulai dari yang tadi dulu. Nah, kalau kamu nggak ambil kesempatan, orang lain akan ambil kesempatan. Jika kamu nggak pernah mencoba, kamu tidak pernah mendapatkan kesempatan itu. Kesempatan itu tidak datang kedua kalinya. Ya, jadi kesempatan itu tidak kamu pernah tahu kapan datang lagi, jangan pernah berputus asa kalau gagal, coba lagi. Nah, kalau orang nanya lagi, Pak, gimana kalau ngambil kelas-kelas di Wardaya? Nah, enaknya Wardaya itu sudah terhubung dengan 3 pilar ini, yaitu universitas, industri, serta pemerintahan. Nah, ini saya akan jelaskan tentang kelas-kelas yang ada di Wardaya. Pak, kalau anak Bapak Ibu sedang sekarang ini kelas 10, naik kelas 10 SMA, anak Bapak Ibu bisa ambil kelas enrichment. Apa itu kelas enrichment? Kelas enrichment adalah kelas untuk memperkuat fondasi anak Bapak Ibu, sehingga nanti waktu masuk ke kelas 11 dan 12-nya, fondasinya sudah sangat kuat sekali Bapak Ibu. Ya, sehingga dia mengerti tentang karena materi Cambridge maupun SBMPTN, ya, itu adalah materi konsep Bapak Ibu. Ya, jadi ini ini adalah materi kurikulum nasional. Cuma Bapak saat doang ini loh, jangan mendong. Jadi ketika anak Bapak Ibu masuk ke kelas-kelas ini, ya, jadi ini adalah kami sudah mempersiapkan konsep, ya, dan ini adalah gabungan dari berbagai sekolah Bapak Ibu. Nah, ini adalah kelas pre-top universitas maupun pre-top regional universitas. Apa bedanya antara kiri maupun kanan? Ini adalah kelas yang bagian universitas luar negeri, dan ini adalah universitas dalam negeri atau universitas luar negeri yang membutuhkan rapot sebagai syarat masuk. Jadi yang sebelah kiri, universitas luar negeri yang ada tes masuknya, Bapak Ibu, seperti NTU, NUS. Yang sebelah kanan itu adalah universitas dalam negeri atau universitas luar negeri yang membutuhkan rapot sebagai syarat masuk. Contohnya seperti apa, Pak? Seperti HKUST. HKUST kan dia HKU itu cuma pakai rapot nasional, tidak ada tes masuknya. Jadi silakan masuk sebelah kanan juga bisa.
Nah, top universitas ini adalah kelas 12. Jadi materi-materi lanjutan dari Cambridge A-Level. Sedangkan nanti top regional universitas itu adalah untuk persiapan materi-materi dalam negeri, Bapak Ibu, untuk SBMPTN atau UTBK. Nah, untuk anak top regional universitas, ketika mereka tiba-tiba di bulan Desember memutuskan, Pak, saya pengen deh ikut ke tes NTU-NUS gitu ya. Gimana gitu ya, ke tes NTU-NUS. Nanti akan bisa ikut intensifnya Bapak Ibu di bulan Desember sampai tes masuk itu. Jadi anak trust itu akan ada intensifnya di kelas top universitas. Nah, ada lagi yang nanya, Pak, emangnya anak trust itu bisa nembus Pak ke NTU-NUS? Ada Bapak Ibu. Ya, bahkan tahun ini ada anak trust yang tembus ke NTU-NUS Bapak Ibu. Ya, jadi tergantung materi-materi yang dia seberapa besar effortnya Bapak Ibu ya. Nah, terus ini apa artinya bolak-balik? Kelas top universitas ternyata tiba-tiba setelah tes NTU-NUS bilang gini, Pak, saya pengen coba UTBK nih. Berarti nanti anak Bapak Ibu akan transfer ke top regional universitas dan ini tidak ada biaya tambahan apapun lagi. Ya, baik ini ke sini maupun kanan ke kiri maupun kiri ke kanan, itu tidak ada biaya tambahan apapun lagi. Enak ya Bapak Ibu ya, semuanya sudah terfasilitasi Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah pusing Bapak Ibu, karena semuanya sudah kami desain kurikulum, termasuk pathway-nya sehingga anak Bapak Ibu benar-benar siap gitu ya. Untuk pre-universitasnya gimana Bapak Ibu? Pre-universitas ini adalah materi-materi kuliah. Jadi materi-materi yang untuk kuliah. Jadi banyak anak Wardah itu ketika sampai di sana kan kuliah, misalnya kalkulus gitu ya. Kalkulus itu kan 300 orang. Teman-teman dia masih kebingungan. Mereka pada ngomong kayak gini, Pak, untung Wardaya menyediakan kelas ini. Kenapa? Dia bilang gini, Pak, saya satu kelas itu 300 orang, dosen cuma satu. Habis itu dosennya jelasin ngerti atau nggak ngerti gitu ya, pokoknya tancap gas terus gitu ya. Nah terus habis itu karena Wardaya sudah mengajarkan materi-materi universitas, akhirnya kami juga jauh lebih sudah lebih mengerti seperti itu. Dan ketika ini karena saya dosen ya, saya filosofi dosen seperti ini Bapak Ibu. Jadi karena anak-anak kami itu kalau dia udah lebih percaya diri gitu ya, udah lebih percaya diri, tingkat satunya itu biasanya nanti tingkat duanya itu jauh lebih bagus. Tapi kalau tingkat satunya udah amburadul Bapak Ibu, saya sih melihat ya, biasanya kalau tingkat satunya udah amburadul, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 kayaknya lebih susah lagi Bapak Ibu. Ya, makanya kenapa kelas ini kami berikan gitu ya, termasuk akhirnya mereka bisa masuk universitas unggulan baik luar maupun dalam negeri, dan akhirnya kalau mereka mau kerja magang pun kami sudah bukakan link-link kami di industrinya. Jadi kami kasih tahu nih ada kerja magang nih, silakan apply gitu ya untuk alumni kami. Ya. Nah, ini enaknya di Wardaya Bapak Ibu, bahkan sampai S2-nya pun Bapak Ibu ada yang S3 itu kita Pak, saya butuh rekomendasi ya dari Bapak, itu saya berikan Bapak Ibu. Karena anak ini kan sudah lama ya belajar dan saya udah tahu track record-nya anak ini gitu loh. Jadi tahun ini ada anak kami yaitu Mutiara, itu kebetulan dia lamar ke Harvard Business School Bapak Ibu. Nah, orang tua itu cerita ini Mutiara Muti ya, kita orang tuanya panggil Muti. Muti ini udah dipanggil, maksudnya belum dipanggil ini ya, belum, masih waiting list seperti itu, masih waiting list. Terus habis itu dia pengen banget gitu ya masuk ke Harvard Business School. Nah terus karena kebetulan saya pernah di Harvard Business School ya Bapak Ibu, dan saya kenal dengan managing director-nya Harvard Business School, saya tuliskan surat rekomendasi ke managing director-nya itu, dan Mutiara itu diterima di Harvard Business School, dan Agustus ini dia akan berangkat ke Harvard, Bapak Ibu. Jadi pentingnya rekomendasi, kenapa? Karena saya sudah associate professor, Bapak Ibu, itu sangat diperlukan sekali ketika nanti apply ke universitas.
Ya, oke. Nah, ini kalau misalnya dalam negeri, Pak, kalau misalnya anak saya memutuskan untuk dalam negeri gimana? Nggak usah khawatir Bapak Ibu ya, karena saya juga sudah terkoneksi, saya udah tahu gitu ya tentang materi-materi yang diteskan di SBMPTN maupun UTBK ya. Iya, atau jalur mandiri dan lain-lain seperti itu. Makanya kami membentuk Wadah Polisi ini, Bapak Ibu, dan ini tes masuk untuk perguruan tinggi tentunya ya. Jadi kita bagi menjadi ada tes potensi skolastik, yaitu kemampuan kognitif, logika, dan nalar, serta pemahaman umum, serta tes potensi akademik, yaitu matematik science. Kita buka yaitu kelas IPA maupun IPS ya Bapak Ibu. Jadi anak Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena kami punya 2 kelas ini juga, untuk IPA maupun IPS. Dan kami punya kelas profesional. Kelas profesional ini gunanya buat apa? Kalau misalnya anak Bapak Ibu pengen melihat anak saya ini benar nggak ya di data science gitu ya, data science sama artificial intelligence, karena kan lagi booming gitu ya. Anak Bapak Ibu bisa masuk ke kelas kami gitu ya, bisa mengikuti penempatannya dulu. Ini ada 15 jenis kelas Bapak Ibu, dari beginner sampai advance Bapak Ibu. 15 jenis kelas data science, dari coding basic sampai udah advance ya Bapak Ibu. Ya, per 3 bulan kelas ini. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui anak Bapak Ibu benar nggak sih minat di situ nggak? Jangan sampai bilang, oh ini data science nih menurut tes minat dan bakat nih, katanya anak saya masuk data science. Terus pas di sana, waktu dia masuk data science, anaknya nggak demen sama sekali Bapak Ibu. Itu kan sama aja berarti mesti ngulang kan? Berarti ngulang, berarti kayak ngulang 1 tahun kayak nggak naik kelas, kayak gitu loh. Nah, daripada ngulang akhirnya mesti waktu dan biaya, mendingan Bapak Ibu cobain dulu ke 3 bulan ini Bapak. Ini kelas ini dibuka per 3 bulan. Aktuarial science juga sama Bapak Ibu ya. Jadi ini diajar sama expertise-nya entrepreneurship dan digital marketing juga sama. Nah, ini kami maka tahun lalu kami sudah mengadakan, dan tahun ini tentunya kami mengadakan webinar dengan NTU, Nanyang Technological University. Kalau enggak Bapak Ibu, kalau kami nggak punya hubungan baik, nggak mungkin sampai profesornya pun diboyong Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu tanya gitu ya, NTU, NUS gitu ya, itu datang webinar di Wardah. Ini admission office-nya Bapak Ibu. Sampai Kyoto, Tohoku ini sampai datang 7-7-nya profesor Bapak Ibu. Ini tiap tahun univ-univ ini memang anak-anak Wardah masuk ke univ-univ ini Bapak Ibu. Monash University, University of British Columbia gitu ya. Jadi ini kesempatan sekali yang harus Bapak Ibu pergunakan. Kami koneksi kami ke Group of Eight Australia, Amerika Ivy League gitu ya, termasuk top university di Asia, di Eropa. Nah, ini pergunakan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Ya, tadi kenapa? Karena saya bilang saya pengen gitu ya anak Indonesia tuh kuliah di univ-univ bagus gitu ya, dan meraih beasiswanya. Ya. Nah, ini jangan sampai terkecoh dengan yang banyak sekali ya, yang mengarahkan salah Bapak Ibu. Yang akhirnya, kalau saya kan educator Bapak Ibu, saya dosen, reputasi saya itu yang dipertaruhkan Bapak Ibu. Ya, kalau yang hati-hati ya, kalau banyak orang menyarankan udah masuk aja ke univ yang tier, dia kan orang tua kan nggak tahu ya, karena banyak agensi Bapak Ibu itu menawarkan univ-univ yang nggak jelas Bapak Ibu, dan akhirnya saya tanya, ini univ mana ya? Saya kok baru pernah dengar gitu ya univnya. Terus saya akhirnya kasih tahu rankingnya Bapak Ibu. Rankingnya, Bu, maaf ya, ini univ rankingnya 500-an ke bawah Bapak Ibu. Terus ya maksudnya sih memang beasiswa ya. Tapi kalau misalnya univnya beasiswa terus akhirnya di bawah sih, saya mendingan saranin ke UITB aja Bapak Ibu yang rankingnya di atas. Kayak gitu ya. Jadi tolong hati-hati, kalau memang perlu konsultasi dengan saya, silahkan Bapak Ibu.
Ya, jadi silakan Pak, saya pengen tanya gitu ya. Ini saya ngomong ini demi masa depan anak Bapak Ibu sekalian. Nah, kita kemarin ngadain education onsite Bapak Ibu di bulan Januari. Di bulan Agustus ini kami mengadakan education onsite juga di Hotel Pullman. Tolong dicatat nanti tanggal 27 Agustus. Ya, jadi silahkan dipergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, langsung dengan top-top universitas dan bisa mencari beasiswanya. Caranya dan sebelumnya tentunya kami akan mengadakan education online expo dulu, sehingga nanti waktu pas onsite itu tidak menanyakan tentang biaya, tentang cara masuk, itu semuanya sudah dikupas tuntas nanti di education expo online-nya dulu Bapak Ibu. Ya, sama setiap unit ya. Cuma nanti kalau yang mau konsultasi one on one itu lebih nanti di tanggal 27 nanti Agustus itu lebih ke case-case tertentu Bapak Ibu. Nah, kami punya education consulting juga, silahkan kami ini konsultasi dengan kami langsung gitu ya, dengan konsultan-konsultan kami yang akurat dan terpercaya dan gratis Bapak Ibu. Untuk S1, S2 maupun S3. Pak, kalau anak saya mau lanjutkan S2, S3 gimana? Kami punya kelas persiapan S2 dan S3 Bapak Ibu. Silahkan bisa menghubungi saya habis ini. Dan kami punya public speaking juga, Toastmaster maupun GEVAL Club. Ini kami buka untuk umum juga ya, silahkan. Nah, terus kami punya Pathway ini yang kemarin kami udah grand launching, yaitu Pathway. Ini kalau anak Bapak Ibu mau ke universitas kayak UC Berkeley maupun UCLA, dan ini anak Bapak Ibu tetap kelas 12, ya, tetap kelas 12, itu bisa hemat 1 tahun. Hemat waktu, hemat biaya. Ini bisa ke transfer semuanya, ininya ya, semua kreditnya ke UC Berkeley maupun UCLA. Nanti bisa hubungin saya juga. Nah, kita punya translate dokumen, terus coding class juga, terus kelas persiapan IELTS, HSK, dan kami buka juga kelas bahasa Jerman dan bahasa Jepang. Ya, jadi silakan nanti diikuti. Dan ini bulan ini Bapak Ibu, bulan Juni ini kami ada soft opening SMA Wardaya, yaitu hari Minggu ini jam 11 sampai 15, nanti bisa ketemu saya langsung. Nah, untuk tes masuk, yaitu kalau anak Bapak Ibu ingin mengikuti kelas top univ, itu bisa mengikuti tes masuk ya di tanggal 19 Juni. Nah, tapi untuk pre-top maupun enrichment, kalau anak Bapak Ibu rapotnya di atas 83 untuk bidang core-nya, yaitu matematika, misalnya IPA, Mat, Fisika, Biologi, Kimia, Bahasa Inggris, kalau di atas 83, itu tidak perlu mengikuti tes masuk. Ya, jadi silakan nanti bisa upload dokumen-dokumennya seperti itu. Ya, jadi ini yang kami ingin. Nah, ini enaknya lagi, semua yang ada di Wardaya College, Bapak Ibu, itu adanya di SMA Wardaya. Itu mereka kurikulum Cambridge dan nasional, uang sekolah cuma Rp1.000.000 per bulan. Ya, nanti bisa ketemu saya langsung, Bapak Ibu. Ini lokasinya 4.000 meter persegi di Sunrise, Jakarta Barat, dan kita punya boarding school-nya juga. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin terkoneksi dengan saya, silakan nanti bisa menghubungi nomor saya di sini. Lokasi SMA Wardaya itu sama Wardaya College cuma 7 menit Bapak Ibu. Lokasinya dekat sekali. Ya, oke. Kita mungkin langsung aja buka dengan sesi pertanyaan. Jadi jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan Pak, saya pengen nanya seperti ini. Saya pengen konsultasi. Ya, silakan. Ini saya kasih tahu nomor WA saya, Bapak Ibu. Ya, ini nomor WA saya. Jadi silakan nanti kalau pengen konsultasi, Pak, saya pengen tahu lebih lanjut, ya, silakan. Karena saya tidak mau anak Bapak Ibu salah langkah. Ya, jadi ini yang kenapa dulu kita udah punya kelas online, Bapak Ibu, dari tahun 2014 saya buka kelas online. Itu sekarang ini online itu ya udah pasti ya menjadi kebutuhan ya Bapak Ibu. Nah, terus untuk subjek UII untuk NUS NPU bisa dibagi tidak ya Pak? Oh, mungkin tadi saya kasih tahu lagi ya. Ini untuk NUS NPU. Jadi subjeknya seperti ini ya Bapak Ibu. Ya. Jadi ini subjeknya adalah seperti ini. Ini sebenarnya di websitenya ada sih ya. Sebentar ya. Di websitenya ada.
Nah, ini. Saya mungkin kasih tahu, ini adalah tes masuknya ya. Jadi kalau misalnya anak saya pengen masuk ke jurusan ini ya Bapak Ibu, misalnya aerospace. Aerospace, mechanical udah pasti ya, masuknya ke jurus yang ada fisikanya. Antara fisika atau kimia lah Bapak Ibu ya. Kalau ada pagar merah itu udah pasti bisa pilih salah satu seperti itu ya. Jadi ini kalau misalnya yang computer engineering udah pasti fisika, tapi computer science itu, computer engineering itu hardware ya, tapi computer science itu software. Jadi Bapak Ibu bisa pilih salah satunya kayak gitu. Kalau kimia atau fisika. Nah, kalau misalnya masih bingung juga, silakan WA saya habis ini ya. Oke. Silakan ada lagi. Nah, Pak, jika izin bertanya, apakah ada kemungkinan tidak lulus untuk tes masuk di Wardaya? Saya jawab iya. Ya, jadi saya bukan nakut-nakutin ya Bapak Ibu ya. Kalau anak Bapak Ibu go show nih tes, udah tahu tanggal 19 Juni tes. Terus go show, terus nggak belajar. Go show itu artinya nggak belajar persiapan ya, nggak persiapan sama sekali, udah pasti nggak lulus Bapak Ibu. Ya, karena tes di Wardaya itu kalau nggak belajar itu ya udah pasti ya nggak masuk Bapak Ibu, yang ya itu. Jadi tolong persiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi bukan berarti udah pasti garansi masuk gitu ya, enggak. Selamat malam Pak, untuk kelas top univ apakah harus tetap tes? Jika untuk kelas top univ iya Bapak Ibu ya, kelas top univ itu harus tes masuk karena ulangan umum top univ, pre-top ya, ulangan umum pre-top itu adalah tes masuknya kelas top univ ya. Jadi ini kan top univ ya, semuanya pada pengen masuk ke top univnya Wardaya dong. Nah, tapi anak-anak yang udah belajar pre-top itu ulangan umumnya itu adalah tes masuk ke top untuk anak-anak yang baru Bapak Ibu. Jadi saya kenapa selalu bilang kalau mau ikut tes masuknya NTU, NUS atau persiapan univ top, sebaiknya persiapan dari kelas 10 ya. 10. Jadi ini udah pathway-nya Bapak Ibu, nyambung terus Bapak Ibu ya, baik yang dari kiri atau maupun yang ke kanan Bapak Ibu ya. Terus materi yang diujikan seperti apa? Tentu materi yang diujikan itu adalah materi kalau anak Bapak Ibu ngambilnya mau ke civil engineering gitu ya, berarti Bapak Ibu ambilnya Math Inggris itu wajib lah semuanya ya. Satu lagi adalah fisika. Jadi tergantung jurusan yang mau diambil. Nah, sama contoh universitas mana yang membutuhkan SAT, Pak. Universitas yang membutuhkan SAT itu seperti kebanyakan ya, seperti Amerika. Terus ada juga seperti Singapura itu membutuhkan SAT sebagai ini ya, sebagai nilai plus. Jepang itu biasanya banyak sekali itu yang univ-univ yang pakai SAT Bapak Ibu ya. Oke, nah ini mungkin kelas pre-top online atau offline. Ini kelas kami memang dari tahun 2014 kami buka untuk online maupun offline Bapak Ibu. Jadi tahun 2014 itu saya buka kelas online itu, tapi ini sudah banyak yang akhirnya tahu Wardaya membuka kelas online dari tahun 2014 dan itu memang banyak yang ikut juga. Jadi Bapak Ibu yang di luar kota nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Nah, terus yang kelas onsite-nya ada nggak? Ada Bapak Ibu ya. Kelas onsite-nya kita juga ada. Seperti itu. Ya, jadi nggak usah khawatir. Ya, karena kan ada orang tua, Pak, anak saya lebih konsen kalau belajarnya onsite, Pak. Ya, kami menyediakan kelas onsite-nya juga. Tapi kalau anak Bapak Ibu lebih memilih kelas online, ya silahkan juga ya, seperti itu. Ya, karena, tapi kalau misalnya anak Bapak Ibu nggak ngerti, berarti itu resiko ditanggung sendiri ya. Karena kami sudah menyediakan kelas onsite-nya Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Ya, oke. Kalau misalnya untuk kelas top univ, apakah harus tes? Jika ini semuanya harus tes Bapak Ibu, karena materinya di atas 88, mau rapotnya di atas 88 atau 92 kayak gitu ya, itu harus tetap tes. Seperti itu. Beasiswa ASEAN itu ada ikatan kerja ya. Ikatan kerja 3 tahun di perusahaan-perusahaan Singapura yang terdaftar di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Singapura. Saya izin bertanya lagi, apakah Cambridge A-Level bisa dipergunakan untuk admission NTU jika tesnya pada Mei atau Juni? Jawabannya adalah tidak, Bapak Ibu.
Saya ngomong lagi, kalau anak Bapak Ibu, Cambridge A-level-nya baru keluar di Mei, berarti itu kan bulan Agustus, itu NTNUS tidak. Karena mereka kenapa? Karena mereka itu Agustus aja sudah mulai kuliah, Bapak Ibu. Ya, jadi mereka sudah, kalau Agustus baru keluar ngurusin visa segala macam, anaknya baru masuk mau kapan Bapak Ibu? Kayak gitu ya. Jadi kita anak-anak yang Cambridge A-level-nya baru keluar di bulan Agustus, saya sudah dibilangi bahwa itu tidak bisa dipakai. Ya, jadi silahkan. Ya kayak kemarin itu ada anak yang tahun lalu ya, dia 4 A-star Bapak Ibu ya, 4 A-star hasil A-level-nya, terus sama NTU itu NUS itu nggak diterima Bapak Ibu. Tahun ini baru diterima. Dia akhirnya gap year 1 tahun dan tahun ini baru diterima. Ya, jadi ini yang saya kasih tahu dulu gitu ya. Jadi tapi tenang aja Bapak Ibu, ada univ-univ lain seperti Hong Kong itu terima Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir karena Wardah itu kan terkoneksi dengan banyak universitas, kan nggak harus mesti ke NUS NTU ya. Semua dream school sih memang maunya NUS NTU gitu ya. Tapi kalau ternyata mereka istilahnya nggak memperbolehkan ya gimana gitu ya. Nah terus kalau misalnya, nah ini kalau mau konsultasi nanti bisa hubungi saya langsung gitu ya dengan nomor saya sendiri ya. Malam Pak, apakah nilainya rapot di atas 80 untuk bisa masuk Wardaya atau pun beasiswa di luar? Jadi gini Bapak Ibu, jadi saya bilang kalau untuk 83 itu kalau untuk dites, untuk dipanggil tes masuk ke beasiswa luar negeri itu memang di atas 83. Nah, kalau untuk Wardaya, kalau anak Bapak Ibu mau ke kelas enrichment atau pre-top, nah nilai anak Bapak Ibu sudah di atas 83, anak Bapak Ibu bisa langsung masuk ke kelasnya Wardaya tanpa ikut tes masuk. Tapi untuk kelas top universitas, ini yang mungkin saya jelaskan lagi ya jalurnya Bapak Ibu. Ya, ini kalau misalnya anak Bapak Ibu mau masuk kelas enrichment atau pre-top atau pre-trust gitu ya, ini pokoknya nilainya kalau di atas 83 untuk pelajaran mat, phys, kim, bio, bahasa Inggris, kalau sosialnya tentu ekonomi, sejarah, geografi gitu ya, di atas 83 ini tidak perlu tes ya. Kami memberikan kemudahan nih, tapi untuk semester 1 doang ya. Itu. Ya, kalau nanti mau masuk ke pre-top semester 2, ya Bapak Ibu mesti tes gitu anaknya. Jadi tolong dipergunakan dengan sebaik-baiknya karena kami ini materi Cambridge ini materinya 2 tahun Bapak Ibu ya. Ini setahun. Jadi kalau orang yang bilang ngajarin materi Cambridge 3 bulan selesai. Saya bilang gimana ya caranya ya 3 bulan selesai. Saya bilang makanya anaknya pasti nggak masuk Bapak Ibu karena itu materi 2 tahun. Ini setahun ya. Jadi tolong hati-hati ya kalau misalnya ada yang bilang kalau kami ngomong to the point aja Bapak Ibu. Kalau memang anak Bapak Ibu saya bilang ini kayak dipanggil tes aja ke NUSNTU tidak bisa, saya akan ngomong langsung Bapak Ibu ya. Daripada saya mengiming-imingi gitu ya. Karena Wardah itu seperti obat Bapak Ibu, bukan seperti permen ya. Permen itu kan rasanya manis kan? Manis gitu ya, tapi berbahaya buat tubuh, diabetes. Obat itu pahit Bapak Ibu, tapi itu yang menyembuhkan, mendidik Bapak Ibu. Itu karena saya itu dosen, saya udah associate profesor Bapak Ibu. Saya nggak mungkin mempertaruhkan reputasi saya, itu ya. Istilahnya itu reputasi akademik Bapak Ibu. Saya pasti akan ngomong apa adanya Bapak Ibu. Makanya kenapa anak-anak di Wardah itu mereka bilang Pak Anton itu totalitas Bapak Ibu ya. Jadi silakan boleh tanya ke alumni kami ya, seperti itu. Malam Dr. Anton Wardaya, bolehkah saya bertanya mengenai SAT maupun kalau SAT Bapak Ibu, apakah Wardaya memiliki channel untuk mengambilnya dan ingin tanya sekolah di barat seperti Harvard dan Yale dan cara memperoleh beasiswa di sekolah tersebut gimana, apakah ada seperti ASEAN Scholarship. Jadi kalau untuk S1 Bapak Ibu itu namanya financial aid, need blind policy. Jadi
tapi sih saya dengar di zaman pandemik ini sepertinya Amerika itu sedang tidak memberikan kayak gitu ya. Jadi banyak anak itu ngambilnya beasiswa dari mana? Dari beasiswa Indonesia Maju gitu ya. Itu mereka dapat dari situ ya. Nah itu nanti kalau misalnya mau konsultasi gimana, bisa hubungi saya. Nah kalau misalnya financial aid-nya bisa potongan mungkin nggak 100% ya Bapak Ibu ya, at least misalnya 50% aja lumayan Bapak Ibu ya, karena kuliah di Harvard kan sekitar $70.000. Kalau Bapak Ibu bisa dapat $35.000 aja sih udah bagus ya itu ya. Jadi kalau di luar negeri yang seperti Amerika itu nggak ada beasiswa 100%, tapi kalau Singapura ada Bapak Ibu ya. Nah, permisi Pak, mau tanya kalau misalnya anak saya pengen masuk ke NUS/NTU, berarti ikut kelas pre-top universitas ya. Kalau anak Bapak Ibu sekarang kelas 11, berarti anak Bapak Ibu ikut kelas pre-top universitas. Tapi kalau anak Bapak Ibu sudah kelas 12, berarti anak Bapak Ibu ikut kelas top universitas ya. Jadi tolong dibedakan di sini, yang ini buat kelas 10, yang biru ini kelas 11, yang kuning itu kelas 12 Bapak Ibu. Nah, ini enaknya di Wardaya kita sudah punya desain-desainnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini jadi nanti Pak, saya mau tanya lebih detail. Bapak Ibu bisa langsung link tree-nya Bapak Ibu. Nah, ini link tree Wardaya College ya. Jadi semuanya, semua program itu ada di link tree. Saya mungkin share screen gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu. Nah, ini kalau link tree-nya saya udah sebar. Nah, ini WA-nya Wardaya College, Instagram jangan lupa di-follow Bapak Ibu setiap ini, termasuk nanti ada Indonesia Regional Competition. Nah, silakan di-follow Instagram kami ya. Jadi semuanya kami sudah masukkan dalam link tree Bapak Ibu ya. Silakan diikuti. Ingat aja link tree Wardaya College. Udah ya. Permisi Pak, mau tanya beda pre-top sama trust apa ya? Oke, saya nanti bukakan lagi. Kalau bagian kiri ini adalah universitas luar negeri yang membutuhkan tes masuk. Tes masuk itu seperti univ apa Pak? Seperti NUS, NTU gitu ya, atau mau ke Harvard, MIT kan walaupun mereka nggak ada jalur tes, maksudnya nggak ada tes masuknya, tapi kan ada SAT gitu ya. Nah itu silakan masuk ke sebelah kiri. Nah kalau ke sebelah kanan top regional universitas bedanya apa? Yang kiri sama kanan. Kalau kanan itu adalah universitas dalam negeri seperti UI, ITB, gitu ya, UGM, atau universitas luar negeri. Saya tekankan lagi, atau universitas luar negeri yang membutuhkan rapot sebagai syarat masuk. Contohnya apa Pak? Universitas luar negeri yang membutuhkan syarat masuk seperti Hong Kong University, HKUST, CTU, beberapa universitas Jepang, Taiwan, itu kan cuma pakai rapot nasional kayak gitu ya. Jadi itu silahkan bisa ini ya, bisa nanti hubungi saya kalau masih belum jelas juga. Malam Pak, saya ingin makanya enaknya kalau di Wardaya ya, kayak kemarin kita tahun ini ada 20 anak Bapak Ibu yang dapat beasiswa penuh Bapak Ibu. Ya, beasiswa penuh. Saya bilang, ini tahun ini benar-benar luber Bapak Ibu, diborong semua sama anak Wardaya. Nah, Pak, apa boleh bertanya, jika beasiswa seperti NUS/NTU ditolak, apakah bisa mendaftar secara manual atau harus menunggu hingga tahun depan? Kemudian kalau untuk jurusan desain interior, manakah lebih direkomendasikan, apakah NUS atau NTU atau UNES? Kalau tahun ini nggak dapat beasiswa Bapak Ibu, ya berarti Bapak Ibu tahun depan udah pasti nggak bisa apply beasiswa, karena itu kan menyangkut ikatan kerjanya juga kayak gitu. Jadi mereka kalau udah di-lock dari awal itu nggak mungkin tahun depan saya mau coba lagi gitu ya. Untuk beasiswa ASEAN itu nggak bisa Bapak Ibu. Saya ngomongin dulu ya. Jadi Bapak Ibu gimana, student loan aja, pinjam pakai loan gitu ya, pakai soft loan kan, iya, pinjaman lunak kayak gitu. Nah kalau jurusan interior selain lebih direkomendasikan apakah NUS atau NTU.
itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di topuniversities.com. Ya tentu ada kayak CTU atau LaSalle itu juga bagus ya, kayak gitu. Tapi NTU sih gedung artnya sih bagus ya Bapak Ibu ya. Itu yang hijau yang melingkar itu juga termasuk yang top Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau mau konsultasi Pak lebih detailnya nanti bisa hubungin saya. Nah, Dr. Anton, saya ingin bertanya tentang konseling jurusan untuk masa depan, kontaknya mana lagi ya? Dan apakah ya ini Bapak Ibu, saya habis ini kalau misalnya mau hubungin saya, mau konsultasi gitu ya one on one, itu nanti hubungin saya di nomor sekian ya. Jadi nggak usah takut gitu ya. Saya pasti akan mengarahkan yang terbaik seperti itu ya. Oke, nah ini mungkin saya kasih tahu lagi, ini mungkin WA saya pribadi. Jadi habis ini Bapak Ibu bisa langsung masuk ke WA saya ya. Ya, terus kalau misalnya ini, nah ini ya. Nah, terus habis itu selamat malam Pak, jika ada universitas yang tidak membutuhkan nilai rapot, apakah data rapot masih tetap? Atau hanya, tentu rapot dibutuhkan ya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin kalau misalnya univnya mau lihat apa lagi kalau bukan rapot Bapak Ibu. Makanya saya bilang, ini rapot ini sudah tercetak, argonya itu udah jalan Bapak Ibu. Ya, jadi tolong jangan anggap remeh. Malam Pak kalau pengen mau kejar Kyoto Univ dan Tokyo Univ apa harus? Iya, harus ikut Kyoto Univ dan Tokyo Univ, Bapak Ibu. Harus ikut kelas top Univ karena mereka ada tes masuknya. Kayak gitu ya. Karena ya pokoknya nanti Pak ini anaknya mau masuk ke Univnya seperti ini. Ya saya bilang ya nanti saya akan arahkan sebaiknya masuknya ke Univ mana gitu ya. Permisi Pak, mau tanya kalau ke rapot kelas 10 kurang baik, kelas 11 dan 12 ketolong tidak? Ya tadi ya Bapak Ibu ya, karena semuanya kan pengen masuk di Univ top ya. Terus rapot udah tercetak. Ya kalau misalnya kelas mau masuk NUS/NTU, Bapak Ibu akan anak Bapak Ibu akan masukkan ke dalam website ya, sistemnya. Ya akan nanti kecetak Bapak Ibu. Kalau rapot ke kelas 10 nggak bagus, tapi tenang aja Bapak Ibu ya, karena kami akan menyarankan ke univ lainnya yang tidak kalah bagusnya dengan NUS/NTU ya. Jadi ini yang bedanya ya Bapak Ibu, jangan salah konsultasi seperti itu. Malam Pak, tes masuk itu diadakan secara online atau offline? Online Bapak Ibu. Kalau tes masuk online, tapi nanti kalau pembelajarannya ada online sama onsite ya. Jadi kalau tes masuk kita akan adakan secara online gitu ya. Tapi nanti kalau semester depan kan nih saya lihat kan COVID-nya udah lebih membaik ya. Jadi ini kita akan adakan dua-duanya. Pak, kalau saya maunya online, silakan aja. Memang sebelum pandemi pun kami ada 2 jenis kelas itu, Bapak Ibu. Ya, jadi nggak usah khawatir kayak gitu. Nah, terus malam Pak, saya rencana mau masuk ke HKUST. Oh, kalau misalnya anak Bapak Ibu sekarang udah masuk HKUST, gitu ya. Terus habis itu masuknya udah kelas pre-top. Nah, apakah saya ambil kelas? Enggak, Bapak Ibu. Jadi minimalnya itu kalau kelas trust ya, kelas trust itu kalau misalnya kelas trust bisa nggak sih Pak buat anak yang misalnya buat luar negeri? Bisa Bapak Ibu, ya nggak usah khawatir. Tapi kalau anak Bapak Ibu masuk top univ bisa nggak? Ya bisa juga gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Kalau misalnya itu, karena kan kita pengen memperbaiki rapot anak Bapak Ibu juga gitu. Nah, terus ada lagi, mungkin saya takutnya ada yang kelewat ya Bapak Ibu ya. Terus abis ini kalau mau tanya, konseling, Bapak Ibu nggak usah khawatir, chat saya aja ke saya. Habis ini saya udah langsung masukin ya itu. Ya tapi ya sabaran juga ya. Habis ini kan pasti yang chat juga banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya saya belum balas, apalagi kan mungkin besok ya. Kalau misalnya saya takutnya kelewat ya maksudnya kelewat miss chatnya, Bapak Ibu call aja. WA saya pribadi dulu. Saya sesibuk apapun Bapak Ibu, saya sibuk di kementerian di mana gitu ya, saya pasti balas kok Bapak Ibu. Pak, kalau sedang gap year berkas rapot yang dimasukkan kelas berapa ya untuk di formnya? Rapot kelas 10, 11, 12 tentunya, rapot kelas 10, 11, 12 dan
ini maksudnya gap year-nya apa ya? Udah pernah daftar atau gimana? Udah pernah daftar dan di reject atau gimana? Kalau udah di reject udah nggak bisa daftar ya. NTNUS kayak gitu. Jadi cuma sekali diberikan kayak gitu. Kalau untuk anak olimpiade bagaimana, Pak? Karena kan kalau kelas 11 dan 10 kan mereka sibuk. Saya sih saranin ya kalau anak olimpiade, Bapak Ibu mendingan konsen dulu deh di olimpiadenya ya. Jadi olimpiadenya konsen dulu. Nanti kalau misalnya kelas 11 gitu ya, akhirnya memutuskan udah Pak saya mau ikut persiapan universitas aja. Ya udah akhirnya banting setir kan ke kelas persiapan universitas. Tapi kalau misalnya dia udah pasti mau ke olimpiade dulu, silahkan. Nggak usah sampai dua-duanya ya. Atau nanti lebih jelasnya lagi bisa konsultasi sama saya. Pak, kalau anak saya mau ikut ujian tes UI Inter, kelas persiapan mana yang harus diikuti, Juli nanti kelas 12. Saya sarankan kalau anak Bapak Ibu mau ke UI Inter, itu kelas top universitas Bapak Ibu. Karena nanti kan yang diujikan tuh materi-materi Cambridge ya, kayak gitu. Nah, tapi nanti lebih jelasnya, nanti kayak saya mesti konsultasi, Bapak Ibu mesti konsultasi dulu sama saya, di sekolahnya itu ngambil levelnya apa aja ya, supaya saya tahu materi apa yang mesti diambil ya. Jadi nggak usah malu-malu, ini nomor telepon saya. Oke, mungkin jadi kalau mungkin ada satu lagi malam Pak Anton untuk tes masuk kelas top universitas, apakah materinya semua materi SMA atau hanya kelas 10 dan 11? Ya tentu materinya kalau kelas top universitas itu materi pre-top, Bapak Ibu. Materi pre-top yang sedang diajarkan. Ya. Jadi tolong kalau misalnya anak Bapak Ibu nggak ikut pre-top nih, pinjam aja catatan anak-anak pre-top. Ya, tapi nggak jaminan ya, karena itu materi yang rada berbeda dengan materi sekolah. Ya. Jadi mestinya saya sarankan lain kali untuk anak-anak yang adik-adik kelasnya itu harus ikut dari kelas 10 maupun 11. Itu akan rapi sekali Bapak Ibu urutan-urutan. Makanya kenapa itu anak-anak yang dapat itu mereka pasti sudah ikut runutannya di Wardaya Bapak Ibu. Ya. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Akhir kata dari saya dengan Dr. Anton Wardaya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum. God bless you all. Keep healthy, keep safety. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Ya, oke. Ya, jadi kalau ada yang habis ini yang mau WA saya pribadi silahkan ya. Saya nanti akan jawab di WA Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya. Nanti kalau mau ketemu saya bisa hari Minggu ini Bapak Ibu ya. Silahkan nanti hari Minggu ini bisa ketemu saya di SMA Wardaya. Ya. Oke, ini link tree-nya. Silakan nanti ada seminar-seminar apa gitu ya. Pak, ini ada seminar ini, saya bisa ikut nggak? Bisa aja. Silakan, kami buka untuk umum dan free kok. Ya, oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Ya.